Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan memberikan rangkuman untuk chapter 11, yakni Control for Information Security. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya Zainul Islami dengan NPM akhir 018. Lalu ada rekan-rekan saya yakni Chelsea Marlini Danto dengan NPM akhir 028, Ceria Junika Raja Guguk dengan NPM akhir 034, Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152, dan Arina Kalia Firdaus dengan NPM akhir 160. Saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja layanan kepercayaan atau Trust Service Framework, mengorganisir kontrol terkait IT ke dalam 5 prinsip yang secara bersama-sama berkontribusi pada keandalan sistem. Yang pertama, keamanan. Akses, baik fisik maupun logis, ke sistem dan datanya dikendalikan dan dibatasi hanya untuk penggunaan yang sah. Kerahasiaan. Informasi organisasi yang sensitif terhadap kerahasiaan, misalnya rencana pemasaran, rahasia dagang, yang dilindungi dari pengungkapan tanpa izin. Yang ketiga, privasi. Informasi pribadi tentang pelanggan, karyawan, pemasok, atau mitra bisnis dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dipelihara hanya sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal, serta dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Yang keempat, integritas pemrosesan. Data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, ketersediaan. Sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 konsep fundamental keamanan informasi. Konsep yang pertama yaitu keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respons yang tepat. Langkah kedua melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengkomunikasikannya kepada semua karyawan. Langkah ketiga dalam siklus hidup keamanan melibatkan akuisisi atau pembangunan alat teknologi spesifik. Dan yang terakhir, langkah keempat dalam siklus hidup keamanan mencakup pemantauan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Konsep yang kedua adalah manusia sebagai faktor kritis. Manajemen harus menciptakan budaya sadar keamanan dan menyediakan pelatihan kesadaran keamanan berkelanjutan, di mana karyawan mematuhi kebijakan organisasi, dan manajemen puncak tidak hanya harus mengkomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga harus memberikan contoh. Keterampilan dan kompetensi karyawan merupakan faktor penting lainnya yang memungkinkan keamanan informasi yang efektif. Karyawan harus memahami cara mengikuti kebijakan keamanan organisasi. Lalu konsep yang terakhir yaitu model keamanan informasi berbasis waktu. Tujuan dari model keamanan informasi berbasis waktu adalah untuk menerapkan kombinasi kontrol preventif, detektif, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama agar organisasi dapat mendeteksi bahwa serangan sedang terjadi dan mengambil langkah-langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan tersebut sebelum informasi apapun hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu P lebih besar daripada D ditambah R, di mana P adalah waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menembus berbagai kontrol yang melindungi aset informasi organisasi. D adalah waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang berlangsung. Dan R adalah waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menghentikan serangan tersebut. Selanjutnya yakni melindungi sumber informasi. Yang pertama ada keamanan fisik atau kontrol akses. Pengendalian akses fisik dimulai dengan titik masuk ke gedung itu sendiri. Idealnya hanya boleh ada satu titik masuk reguler yang tetap tidak terkunci selama jam kerja normal.
Selain itu, resepsionis atau petugas keamanan harus ditempatkan di pintu masuk utama untuk memverifikasi identitas karyawan. Pengunjung harus diminta untuk mendaftar dan didampingi oleh karyawan kemanapun mereka pergi di dalam gedung. Setelah itu, akses fisik ke ruangan yang berisi peralatan komputer juga harus dibatasi. Ruangan-ruangan ini harus dikunci dengan aman dan semua aktivitas masuk atau keluar dipantau oleh sistem televisi sirkuit tertutup. Akses ke kabel yang digunakan dalam LAN organisasi juga perlu dibatasi untuk mencegah penyadapan. Selanjutnya ada proses kontrol akses pengguna, yang dimana terdapat dua jenis kontrol, yaitu kontrol autentifikasi. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas orang atau perangkat yang mencoba mengakses sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Selain itu, untuk keamanan yang lebih efektif juga terdapat autentikasi multifaktor, lalu autentikasi multimodal. Lalu yang kedua ada kontrol otorisasi, yakni proses membatasi akses pengguna yang telah diautentikasi ke bagian-bagian tertentu dari sistem dan membatasi tindakan apa yang diizinkan untuk mereka lakukan. Selanjutnya ada solusi IT kontrol anti-malware. Malware dapat merusak atau menghancurkan informasi atau menyediakan sarana untuk akses tanpa izin. COVID 2019 bagian DSSO5O1 mencantumkan perlindungan malware sebagai salah satu kunci keamanan yang efektif, khususnya merekomendasikan hal-hal berikut. Yang pertama, edukasi kesadaran tentang perangkat lunak berbahaya. Yang kedua, instalasi perangkat lunak perlindungan anti-malware pada semua perangkat. Yang ketiga, manajemen terpusat untuk patch dan pembaruan perangkat lunak anti-malware. Yang keempat, tinjauan berkala terhadap ancaman malware baru. Yang kelima, penyaringan lalu lintas masuk untuk memblokir potensi sumber malware. Lalu yang terakhir, melatih karyawan agar tidak memasang perangkat lunak yang tidak disetujui. Selanjutnya ada solusi IT bagian kontrol akses jaringan. Berbagai metode yang dapat digunakan untuk memenuhi praktik manajemen COVID 2019 DSS0502 yang membahas keamanan jaringan organisasi dan semua cara untuk terhubung ke jaringan tersebut. Yang pertama ada pertahanan perimeter, yaitu router, firewall, dan sistem pencegahan penyusupan. Lalu ada mengontrol akses dengan menfilter paket, lalu menggunakan pertahanan berlapis untuk membatasi akses jaringan, dan yang terakhir mengamankan akses nirkabel. Untuk selanjutnya ada solusi IT, kontrol penguatan device dan perangkat lunak. Praktik manajemen COVID 2019 DSS0503 menjelaskan aktivitas yang terlibat dalam mengelola keamanan endpoint. 3 area yang patut mendapat perhatian khusus adalah konfigurasi endpoint, manajemen akun pengguna, dan desain perangkat lunak. Selanjutnya ada solusi IT yaitu enkripsi. Enkripsi menyediakan lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Yang pertama ada deteksi serangan, yaitu ada analisis log. Proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Lalu ada sistem deteksi intrusi atau IDS, yaitu sistem yang membuat log dari semua lalu lintas jaringan yang diizinkan melewati firewall dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda upaya atau keberhasilan intrusi. Lalu ada honeypot, yaitu sistem umpan yang digunakan untuk memberikan peringatan dini bahwa orang dalam atau orang luar sedang mencoba mencari informasi rahasia. Lalu ada pemantauan berkelanjutan. Pemantauan tersebut merupakan kontrol detektif penting yang dapat mengidentifikasi potensi masalah secara tepat dan menemukan peluang untuk meningkatkan kontrol yang ada. Selanjutnya ada solusi IT yaitu enkripsi. Enkripsi menyediakan lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Yang pertama ada merespons serangan, yaitu ada Computer Incident Response Team atau CIRT, sebuah tim yang bertanggung jawab untuk menangani insiden keamanan besar. CIRT harus memimpin proses respon insiden organisasi melalui 4 langkah berikut. Yang pertama ada mendeteksinya adanya masalah, yang kedua penanganan masalah, yang ketiga pemulihan, dan yang keempat tindak lanjut.
Lalu ada Chief Information Security Officer atau CISO. Sangat penting bagi organisasi untuk menugaskan tanggung jawab keamanan informasi kepada seseorang di tingkat manajer senior yang tepat, karena organisasi yang melakukannya lebih mungkin memiliki tim respon insiden yang terlatih dengan baik daripada organisasi yang tidak melakukannya. Selanjutnya ada memantau dan merevisi solusi keamanan. Yang pertama ada uji penetrasi, yaitu sebuah upaya resmi untuk membobol sistem informasi organisasi. Nilainya bukan terletak pada demonstrasi bahwa suatu sistem dapat dibobol, tetapi pada identifikasi di mana perlindungan tambahan paling dibutuhkan untuk meningkatkan waktu dan upaya yang diperlukan untuk membahayakan sistem tersebut. Pengujian penetrasi juga memberikan data tentang efektivitas kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan menanggapi serangan secara tepat waktu. Lalu yang kedua ada kontrol perubahan dan manajemen perubahan. Pengendalian perubahan dan manajemen perubahan mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi keandalan sistem. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai cara melindungi sumber informasi. Salah satu solusi IT yang paling utama adalah enkripsi. Enkripsi menyediakan lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Karakteristik dari proses pengendalian perubahan dan manajemen. Perubahan yang dirancang dengan baik meliputi yang pertama, dokumentasi semua permintaan perubahan yang mengidentifikasi sifat perubahan, alasannya, tanggal permintaan, dan hasil dari permintaan tersebut. Yang kedua, persetujuan terdokumentasi atas semua permintaan perubahan oleh tingkat manajemen yang sesuai. Yang ketiga, pengujian semua perubahan dilakukan pada sistem terpisah, bukan sistem yang digunakan untuk proses bisnis sehari-hari. Yang keempat, kontrol konversi dilakukan untuk memastikan bahwa data ditransfer secara akurat dan lengkap dari sistem lama ke sistem baru. Yang kelima, memperbarui seluruh dokumentasi, seperti petunjuk program, deskripsi sistem, manual prosedur, dan lain-lain, untuk mencerminkan perubahan yang baru diterapkan. Yang keenam, suatu proses khusus untuk meninjauan persetujuan dan dokumentasi perubahan darurat secara tepat waktu sesegera mungkin setelah krisis terjadi. Yang ketujuh, pengembangan dan dokumentasi rencana pemulihan untuk mempermudah pengembalian ke konfigurasi sebelumnya jika perubahan baru menimbulkan masalah yang tidak terduga. Yang kedelapan, pemantauan dan peninjauan yang cermat terhadap hak dan hak istimewa penggunaan selama proses perubahan untuk memastikan bahwa pemisahan tugas yang tepat tetap terjaga. Selanjutnya, kita akan bahas tantangan keamanan di era teknologi modern seperti virtualisasi dan cloud computing. Risikonya, akses fisik ke satu perangkat saja bisa membahayakan seluruh jaringan virtual. Kita juga bergantung pada keamanan pihak ketiga. Solusinya, kita bisa gunakan laporan COC2 tipe 2 untuk mengevaluasi vendor, menerapkan multifactor authentication atau MFA yang kuat, serta memakai firewall virtual untuk membatasi antar pengguna. Lalu ada Internet of Things atau IoT. Tantangannya, semakin banyak perangkat yang terhubung, seperti sensor atau smart device, semakin banyak juga pintu masuk bagi hacker. Peluangnya, di sisi positif, sensor IoT ini bisa kita pakai untuk memantau keamanan fisik kantor atau gudang secara real-time. Jadi kesimpulannya, efektivitas keamanan kita sangat bergantung pada 3 lapis kontrol, yaitu preventif pencegahan, detektif pendeteksian, dan korektif perbaikan, seperti rutin melakukan update patch dan pemindaian malware. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. Kami dari kelompok 7 izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.